Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Kalau ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Jadi, lanjutan daripada video yang saya buat mengenai tadi kisah hidup yang pernah kami lalui. Ini kan cuma singkat. Yang saya dapatkan adalah di sesuatu perjalanan yang memang apalagi namanya sulit untuk dilupakan, karena itu adalah pengalaman besar bagi saya. Yang pertama dengan yang kedua, kemudian yang ketiga pada waktu itu kami ikut lagi dengan orang ini. Saya hanya ceritanya dikontrak karena saya kan digelar diri saya adalah seorang pemberani di Kalimantan. Jadi saya diajak untuk menemani salah seorang untuk memuat kayu di gunung. Baru itu kalau pendakian kalau kita pergi, penurunan kalau kita pulang. Maka saya dengan bismillah saya menemani salah seorang itu. Kemudian itu mobil, selama dia beli mobil Harto, dia pakai trailer di belakang, tidak punya rem. Aku bilang, ini bapak ini memang mau cari mati, masa mobil tidak ada remnya? Tenang saja, ini pakai kita main gigi, ini lebih mantap daripada rem. Ya aku bilang, oh memang, tapi nanti kita semua yang nanti kita mati, nanti terlempar di jurang. Bilang, tenang saja, saya sudah bertahun-tahun ini tidak pernah terjadi demikian. Bilang, oh iya Pak, ayo kita sama-sama. Maka berjalanlah saya menemani untuk ambil kayu di gunung. Kemudian setelah itu kami kasih naik kayu di mobil. Setelah itu maka kami pulang. Betul-betul terjadi. Asik-asik cerita. Perela itu mobil, tak banting-banting itu mobil larinya. Saya tidak mau lompat. Saya tetap baca syahadat, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah. Saya berpikir saya tidak akan menginjak lagi mungkin yaitu kampung saya Sulawesi, mungkin saya akan dikubur di Kalimantan. Ini perjalanan gunung ini sangat panjang ini ke bawah ini, dengan tak kiri kanan ini mobil itu baru penuh dengan muatan kayu. Baru tidak ada remnya sama sekali, baru pray. Akhirnya alhamdulillah tersangkup itu dia punya ada namanya istilahnya trailer yang ditempati kayu, maka tersangkut. Maka alhamdulillah kami belum juga yang namanya mengalami yang namanya kematian, karena belum ajal kami. Kami masih hidup sampai sekarang karena memang belum ajal kami. Dengan sudah 3 daripada pertama saya masih di hutan, dan yang kedua dan yang ketiga, semua ini adalah sumber-sumber kematian. Akan tetapi belum ajal kami, maka kami belum meninggalkan daripada dunia ini karena memang belum ajal kami. Barangkali kami nanti terbaring di tempat tidur yang empuk, namun ajal kami sudah tiba, mungkin saya bisa meninggalkan daripada dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita petik di sini, bahwasannya jangan terlalu takut yang namanya kematian, karena kematian mau tidak mau pasti akan menghampiri kita. 3 yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dan itu pasti kita akan dapatkan, yaitu adalah rezeki. Itu rezeki nanti kita peroleh, ketiga dicari. Kemudian 2, jodoh. Jodoh nanti kita akan dapatkan ketika kita perjuangkan dan ketika kita cari, baru kita bisa mendapatkan yang namanya jodoh ataupun menikah. Tapi yang takdir yang ketiga ini yang harus kita dapatkan, meskipun kita lari, meskipun kita sembunyi, dia akan mendatangi kita. Dia yang akan cari kita, yaitu kematian. Jadi 3 takdir yang harus kita terima, 2 harus dicari, dan 1 yang mencari kita. Jadi rezeki dicari baru kita dapatkan, jodoh dicari baru kita dapatkan,
tapi satu daripada ini takdir yang mencari kita, yaitu adalah kematian. Dimanapun kita bersembunyi, pasti akan menghampiri kita. Jadi ketika kita diuji ataupun diuji namanya penyakit dan lain sebagainya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagi kaum muslimin dan muslimah ataupun orang yang beriman, bila diberi penyakit dan dia bersabar menerima penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni segala dosanya, maka dihapuskan segala dosanya dan diganti menjadi amal ibadah. Jadi tapi ini susah ini sebenarnya, karena terkadang ada orang yang diberi penyakit mengeluh, apa penyakit apa ini, penyakit yang sembarang dia sebut. Akan tetapi di waktu-waktu dia sehat, terkadang dia lupa dengan apa yang harus dia laksanakan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita pahami ini dengan ujian yang cerita atau kisah hidup yang pernah kami lalui, kemudian saya kaitkan dengan agama, bahwasannya terkadang banyak seseorang yang sangat takut yang namanya kematian. Akan tetapi khususnya kaum muslimin dan muslimat, khususnya bagi beragama Islam, banyak yang tidak takut meninggalkan sholat 5 waktu. Akan tetapi banyak yang tidak takut meninggalkan sholat 5 waktu, akan tetapi sangat takut yang namanya kematian. Rela mengorbankan apa saja asalkan dia bisa bertahan hidup. Akan tetapi bila meninggalkan sholat 5 waktu bertahun-tahun ataupun berpuluhan tahun, tidak merasa takut sama sekali untuk mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang sempat saya sampaikan daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lalui, kemudian saya kaitkan dengan agama. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua, sehingga kita semua bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantikan video-video selanjutnya untuk menantikan daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lalui, karena masih banyak cerita, masih banyak kisah cerita hidup yang pernah kami lalui lebih dahsyat ataupun lebih menarik daripada apa yang telah kita dengarkan ini. Silahkan sekian yang saya bisa sampaikan, dan selamat menanti, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.